Bang bang bang. Gelombang jalur spirit power yang telah meledak telah menarik banyak tim yang bergegas ke tempat ini. Di antara mereka, beberapa orang mau tidak mau merasakan arogansi kekuatan roh. Tetapi tidak ada yang maju untuk mengalirkan air berlumpur dengan mudah untuk sementara waktu. Di aula besar, melihat siluet ramping yang terus-menerus berhadapan dengan Lilang, hati sanubari Yan Zhen tegang. Karena jika pertempuran ini kalah, maka 10 pil master dari garis keturunan Yan kemungkinan besar akan tersingkir di babak pertama. Pencapaian ini cukup membuatnya Yan Lineage menjadi bahan tertawaan dan bahan tertawaan dalam banyak hal tentang alchemy Dao di masa depan. Meskipun kuda hitam Qin Yi telah berulang kali mengejutkan Yan Zhen, saat ini, Yan Zhen tidak merasakan sedikit pun peluang untuk menang. Karena, ketika Lilang berbicara tentang kekuatan, itu bukan hanya kemajuan yang mantap ke-50 besar. Ditambah dengan kultivasi dan rujukan dari garis keturunan klan Luo, tidak sulit untuk mendapatkan penghargaan dari Master Abadi. Tetapi sebaliknya, Wang Xi, apa yang mereka anggap setara. Luo Ronghao ada di sampingnya, mengepalkan tinjunya rata-rata, wajahnya penuh kegembiraan, dan bahkan dia tidak bisa menahan diri untuk bersorak untuk Lilang dan yang lainnya. Pada saat ini, 10 pil master dari garis keturunan Yan disingkirkan oleh mereka. Betapa keras serangan sebelumnya, betapa indahnya garis keturunan klan Luo-nya. Bagaimana mungkin Luo Ronghao tidak bersemangat ketika hal-hal baik ini hilang? Terutama melihat siluet ramping, Luo Ronghao menyeringai dengan marah. Nak, kamu merampok banyak token giok sepanjang jalan. Kali ini, menunggu untuk memuntahkan semuanya. Adegan selanjutnya adalah ayah dan anak Yan Taiyi, yang tegang, dan wajahnya menjadi lebih jelek. Saya melihat di kejauhan bahwa fluktuasi lebih dari 20 pil master di kedua sisi sudah cukup untuk menarik perhatian semua orang. Keduanya menyerbu Wang Sui, melihat ke pohon yang menjulang tinggi, memperhatikan siluet ramping yang berhadapan dengan Lilang, dan tiba-tiba mencibir. Anak laki-laki itu, berani melawan Tuhan dengan saudara Lilang, saya pikir dia sedang mencari kematian. Pergi, tolong. Wang Sui saling memandang dan segera bergegas untuk mendukung, terutama Zhou Wei. Pada saat ini, rasa dingin di lampu pompa tidak kalah dengan Lilang. Lagi pula, pria sialan itu yang mengambil token gioknya. Ups, Wang Sui dan mereka bahkan tiba. Merasakan dua fluktuasi yang luar biasa, lampu pompa Wang Yan bergetar. Anda harus tahu bahwa kedua orang ini, satu adalah Master Pil Master Ekstrim, dan yang lainnya adalah Puncak Suci. Penambahan dua orang Wang Sui sudah cukup membuat mereka semakin dirugikan. Ketika Lilang melihat ini, dia tidak bisa menahan tawa. Haha, kemarilah. Ikuti saya. Dan beritahu orang-orang dari garis keturunan Yan, apa celahnya. Sambil berbicara, Lilang semakin berkelahi semakin berani, bermata dua dan menghunus lagi dan lagi. Roh yang dipotong Yu Wei sudah cukup untuk membuat Wang He sulit untuk mendekat. Sementara Qin Yichen menolak, dia melihat siluet Wang Sui dan mata yang menatap, dan hatinya berpikir cepat. Lilang ini sendiri berbicara tentang ranah, yang cukup untuk dibandingkan denganku, dan itu adalah pedang bermata dua yang diringkas dengan teknik rahasia. Qin Yichen harus mengakui bahwa Lilang memang lawan yang licik. Jika dia ingin menyelesaikannya, itu tidak akan hanya 3 atau 2. Selain itu, kekalahan Wang Yan dan yang lainnya hanya masalah waktu. Bahkan jika Bai Xuan membantu, dia harus menghadapi pengepungan pil master digital pada saat itu. Dalam pemikiran Qin Yichen, Wang Yan juga mempertimbangkan hal ini. Bahkan ketika suara transmisi suara berkata, Qin Pil Master, teruslah berjuang. Kita memiliki peluang tipis untuk menang. Daripada rusak di sini, ayo lari. Tiba-tiba, beberapa orang di Wang He memiliki pola pikir yang sama, terutama Wang Sui II semakin dekat, dan tidak banyak waktu tersisa untuk mereka. Qin Yichen mendengar transmisi suara ini, matanya berkedip, ragu-ragu, tetapi melihat Wang Yan mengertakkan gigi dan berkata, Qin Pil Master, kali ini saya telah menyusahkan kalian semua. Anda tidak boleh menghilangkan ini, pergilah. Setelah transmisi suara selesai, saya melihat Wang Yan tiba-tiba mendesak spirit power dan mengambil inisiatif untuk menyerang Lilang. Adegan ini membuat Qin Yichen segar kembali, tetapi dia melihat yang pertama berbalik dan berteriak, pergi. Wang He, harus menjaga Xuan. Melihat ini, Wang He dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan gigi, tetapi mereka tidak berani ragu lagi, karena sekarang bagi mereka, bisa berlari beberapa lagi sudah 10.000 keberuntungan. Kakak senior, Bai Xuan serak, tetapi diseret oleh Wang He, mengabaikan perjuangan mantan, tiba-tiba berlari ke belakang. Ketika Lilang melihat ini, dia sangat marah. Ingin melarikan diri. Saya katakan hari ini, bahkan tidak ingin lari. Bang. Dalam waktu singkat, Lilang menebas dengan pedangnya, memaksa Wang Ji mundur. Namun, tepat saat dia bersiap untuk berburu, tombak panjang yang kokoh itu dipotong dari ledakan itu, dan tiba-tiba datang. Ledakan. Tabrakan dua kekuatan roh yang kejam membuat wajah muram Lilang tiba-tiba meledak menjadi amarah. Nak, kamu benar-benar mencari kematian. Pada saat ini,
Bai Xuan dan yang lainnya semuanya melarikan diri dan melarikan diri. Bocah ini berani menjadi kuat. Tetapi pada saat ini, mereka melihat Kong Hao dua bergegas mendekat dan mengertakkan gigi. Qin Yi, Wang Ye, pergilah. Kong Hao dua orang. Tidak sama sekali mereka melarikan diri dengan Wang He. Karena saat ini, mereka menginginkan token giok tanpa token giok dan kekuatan roh tanpa kekuatan roh, yang merupakan hambatan total. Oleh karena itu, mereka berdua memutuskan, baik menunda Lilang dengan tubuh mereka, atau hanya bergegas keluar, mengambil aturan yang tidak dapat melukai lautan kesadaran, sehingga Lilang harus ditahan. Apa yang tidak terduga adalah bahwa meskipun Qin Yichen tidak mengatakan apa-apa dari awal hingga akhir, ketika kedua Kong Hao meninggal bersamanya, mereka tiba-tiba meraih lengan keduanya dan menyeret mereka pergi. Pergi. Meskipun, mungkin pada saat ini, situasinya kritis, membuat kekuatan penyeret Qin Yichen sedikit sombong. Meskipun kata minum rendah sangat rendah, itu masih membuat Kong Hao dua gemetar dan tidak percaya pemandangan di depannya. Terutama ketika Qin Yichen mundur, Kong Hao merasa gemetar di dalam. Semua orang datang bersama, jadi kamu harus mencapai akhir bersama. Ledakan. Qin Yichen menyeret dua orang dan dengan cepat mundur, sementara Wang Yan juga mengertakkan gigi, mengikuti dari belakang. Namun, bagaimana Lilang di belakangnya bisa berhenti di sini, ketika bahkan kekuatan roh yang ditakuti pecah dengan pedang bermata dua? Nah, ambil botol derek ini. Aku tahu kemana kamu bisa pergi. Teriakan dingin ini membuat wajah Kong Hao terlihat heran, tapi mereka juga harus mengakui bahwa Lilang tidak salah. Qin Pil Master, tinggalkan kami sendiri. Jika kamu membawa kami, itu hanya akan mempengaruhi kecepatan. Namun, Qin Yichen memandangi lampu pompa kedua orang itu, tetapi tidak melihat kekecewaan karena menyeret botol minyak, tetapi berkata dengan ringan, ini bukan saatnya untuk mengatakan frustrasi. Jika Anda benar-benar memperlakukan saya sebagai pendamping, maka jalankan sendiri. Semuanya bergegas ke garis finish.